Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Teguh Kurniawan, NRP 06 dari kelas 2.3 ITA akan menjelaskan tentang teori database lanjut bab 12, yaitu data warehouse dan decision support, dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara Eskom UJA. Ya, langsung saja. Pokok bahasan yang pertama yaitu hubungan antara data warehouse dan decision support. 2. Model data multidimensi. 3. Online Analytical Processing atau OLAP. 4. Arsitektur data warehouse. 5. Implementasi data warehouse. 6. View dan decision support. Tujuan pembelajarannya pada bab ini adalah 1. Mahasiswa dapat memahami data warehouse dan decision support. 2. Mahasiswa dapat mendesain model data multidimensi. 3. Mahasiswa dapat memahami Online Analytical Processing atau OLAP. 4. Mahasiswa arsitektur dan implementasi. Mahasiswa mampu memahami arsitektur dan implementasi data warehouse. 5. Mahasiswa mampu memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Pendahuluan. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Berikut beberapa definisi tentang data warehouse. 1. Suatu data warehouse adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek. Hal ini diungkapkan oleh W.H. Inmon. 2. Suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data unggul, lengkap, dan konsisten yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam suatu cara biasa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis. Hal ini diungkapkan oleh Barry Devlin dari IBM Konsultan. Model data multidimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisa dan bukan transaksi. Model ini umumnya digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan dimensi. Misalnya untuk mengetahui penjualan, dimensinya adalah produk, lokasi, dan waktu. 4. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem OLAP. Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sistem prolap. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta. Tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Yang di bawahnya adalah contoh dari tabel fakta. Online Analytical Processing atau OLAP. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Misalnya cari total penjualan, cari total penjualan tiap provinsi, cari ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Jenis-jenis query OLAP adalah 1. Rollup, yaitu dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. 2. Drill down adalah kebalikan dari rollup. Ketika pivoting, yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Cross tabulation tersebut merupakan kumpulan query berikut yang ada di bawah ini, sehingga menjadi query baru sebagai yang ada di bawah ini. Kemudian slashing dan dicing, yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada suatu atau lebih dimensi.
Selanjutnya, arsitektur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat dalam perancangan data warehouse. Itu proses model, grand, dimensi, ukuran. Suatu data warehouse didasarkan pada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti penjualan memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item atau time. Tabel fakta memuat ukuran dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Ya, berikut ini adalah contoh dari arsitektur data warehouse. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek bukan aplikasi, misalnya customer, produk, dan sebagainya. Keputusan bukan untuk operasi harian atau pemeriksaan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar objek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang heterogen. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyandian, struktur, dan sebagainya dari antara sumber-sumber data yang berbeda, misal tarif hotel, dan lain-lain. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah terkonversi. Selanjutnya adalah view dan decision support. View berikut ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Ini adalah script skillnya. Query berikut menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Query-nya bisa dilihat di bawahnya. Nah, selanjutnya adalah query berikut ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada klausa from. Ya, yang di bawah ini adalah contoh query-nya. Ringkasannya, data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan yang menyediakan suatu platform untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Database application decision support memerlukan view yang menyeluruh pada segala aspek perusahaan dan didapatkan dari data yang berasal dari berbagai sumber. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan untuk data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, product, and time. Jenis-jenis dari query OLAP yaitu roll up, drill down, pivoting, slicing, dan dishing. Pilihan-pilihan yang harus dibuat di dalam perancangan data warehouse yaitu proses model, level atom data yang akan disajikan, dimensi, dan ukuran. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing dan perlu disinkronisasi secara periodik. Yaitu tadi adalah teori tentang data warehouse bab 12. Selanjutnya adalah latihan soal. Soal yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Jawabannya adalah, decision support adalah sistem yang mengelola data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Soal yang kedua yaitu, apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Yang pertama, jawabannya adalah desain untuk manage pada data warehouse diperlukan manajemen pengelolaan data warehouse yang baik agar kemampuannya semakin baik. Yang kedua, jawabannya adalah untuk peningkatan performansi. Soal yang ketiga adalah deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi.
Jawabannya adalah model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Perbedaan tabel fakta dan tabel dimensi. Tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Soal yang keempat yaitu apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa. Jawabannya adalah tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori di mana key yang dihasilkan sangat unik. Karena key tersebut terdiri dari foreign key yang merupakan primary key dari beberapa dimensional tabel yang berhubungan. Tabel fakta memuat ukuran dan kunci setiap dimensi tabel terkait. Yaitu tadi adalah sedikit teori tentang data warehouse serta latihan soalnya. Apabila terdapat kesalahan kata, pengucapan dan penulisan, saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.